Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fujira Maulia dengan NIM 240408020. Di sini akan mempresentasikan berkaitan dengan proyek termodinamika kimia mengenai eksperimen Joule dan eksperimen Joule-Thomson. Kita masuk ke eksperimen yang pertama, yaitu adalah eksperimen Joule, di mana eksperimen ini dilakukan pada pertengahan abad ke-19 oleh James Prescott Joule yang bertujuan untuk mengetahui apakah energi internal suatu gas itu dipengaruhi oleh volume jika suhunya ini dibiarkan konstan. Nah, kita masuk ke mekanisme eksperimennya, di mana Joule ini menggunakan dua wadah tertutup A dan B yang dihubungkan oleh keran, yang mana wadah A ini itu berisi dengan gas yang bertekanan, sedangkan wadah B itu dalam keadaan kosong atau di vakum. Nah, kedua wadah ini itu dicelupkan ke dalam air di bejana besar, kemudian dibiarkan hingga suhu gas dan suhu air itu mencapai kesetimbangan termal pada suhu T yang dibaca melalui termometer. Nah, dapat diaduk juga dengan menggunakan stirrer untuk kesetimbangan termal yang lebih cepat tercapai. Saat keran dibuka, gas ini nanti akan berekspansi dari wadah A ke wadah B. Nah, setelah beberapa saat, sistem itu nanti akan kembali mencapai kesetimbangan suhu dengan air. Lalu, suhunya itu nanti bisa diukur lagi. Nah, didapatkan di sini bahwa gas yang awalnya itu hanya ada di wadah A, itu nanti berekspansi mengisi wadah B, yang mana pada awalnya volumenya itu hanya volume A, itu ketika mencapai akhir, itu volumenya akan menjadi volume A ditambah dengan volume B. Nah, karena tidak adanya tekanan di wadah B, maka gas di wadah A ini akan mengalami ekspansi tanpa hambatan atau kerja eksternal, yang disebut dengan ekspansi bebas. Nah, akibatnya tidak ada perpindahan energi, baik itu dalam bentuk kalor maupun dalam bentuk kerja, yang menyebabkan suhunya ini itu tidak berubah. Makanya ketika dilakukan eksperimen itu tidak ada perubahan suhu yang berarti, atau tidak ada perubahan suhu sama sekali atau T sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa energi internal itu pada gas ideal hanya dipengaruhi oleh suhu, walaupun ternyata volumenya ini divariasikan. Kita masuk ke persamaan matematikanya. Nah, karena tadi kan berkaitan dengan volume, lalu kita mau berkaitannya dengan DU, maka kita bisa menggunakan persamaan ini, yaitu DU sama dengan dou per dou T pada V konstan dt ditambah dou per dou V pada T konstan dV. Nah, di mana DU ini itu sama dengan dq ditambah dengan W. Nah, karena tadi eksperimen dilakukan ini adalah eksperimen ekspansi bebas, maka W sama dengan 0. Dan ternyata tidak ada perpindahan atau perpindahan kalor antara lingkungan dengan sistem, yang menyebabkan dq-nya itu juga 0. Nah, itu kan tadi ditunjukkan kalau suhunya itu ternyata tidak berubah, jadi dt-nya juga 0, yang menyebabkan setelah disubstitusikan didapatkan bahwa persamaan yang didapatkan adalah dou per dou V pada T konstan itu sama dengan 0, dimana dengan catatan dV itu tidak sama dengan 0, karena tadi kita memperlakukannya memvariasikan si V-nya ini. Nah, karena ternyata tadi itu hanya berlaku untuk gas ideal yang tidak ada gaya tarik-menarik antar molekul, maka ini tidak dapat dilakukan untuk gas real. Karena ternyata ketika gas real ini digunakan, terdapat sedikit adanya perubahan suhu yang terjadi. Makanya kita melakukan eksperimen Joule-Thomson, di mana eksperimen ini itu dilakukan oleh Joule dan Thomson untuk menentukan bagaimana energi total dalam sistem itu dapat berubah jika tekanannya berubah tanpa adanya perpindahan kalor pada gas real yang tidak berperilaku seperti gas ideal atau sistemnya ini ekspansi adiabatik. Nah, selain itu, eksperimen ini itu dilakukan untuk menentukan apakah suhu itu dipengaruhi oleh tekanan jika gas ini dikeluarkan dari celah sempit yang memiliki tekanan berbeda. Nah, untuk mekanisme eksperimennya, kita bisa lihat di mana tabung horizontal itu dibagi menjadi dua bagian, yang mana bagian kiri itu memiliki tekanan yang lebih tinggi, sedangkan bagian yang kanan ini memiliki tekanan yang lebih rendah. Di bagian tengah tabung itu ada sumbat berpori yang memisahkan keduanya, di mana
tempat itu atau sumbat berpori itu adalah tempat di mana nantinya gas itu akan mengalir dari kiri ke kanan. Yang mana gas itu pertamanya disimpan di bagian kiri dengan suhu dan tekanan tertentu T1 dan P1, yang mana P1-nya itu harus lebih besar daripada P2. Nah, lalu gas itu nanti akan diberikan tekanan oleh piston dari kiri ke kanan sehingga nanti gas itu akan melewati sumbat berpori dan pergi ke si bagian yang sebelah kanan yang memiliki tekanan lebih rendah yang menyebabkan nanti ada yang namanya suhu akhir dan tekanan akhir. Lalu diukur suhu sebelum dan sesudah katup. Nah, hasil eksperimennya ternyata benar bahwa adanya perubahan suhu di sini walaupun itu sedikit ketika dilakukan ekspansi adiabatik. Nah, walaupun seperti itu, karena tidak adanya kerja eksternal akibat sistem yang tertutup, yang terisolasi, serta tidak adanya perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya, maka berdasarkan hukum pertama termodinamika, delta U itu sama dengan 0. Tetapi pada gas real, walaupun delta U ini sama dengan 0, dianggapnya suhu gas itu ternyata berubah setelah mengalami ekspansi yang disebut dengan sebagai efek dari Joule-Thomson. Nah, sehingga walaupun delta H sama dengan 0 atau delta H itu konstan, distribusi energi antar molekul itu berubah karena interaksi molekul gas yang real. Molekul gas real yang menyebabkan suhu itu berubah juga. Nah, interaksi molekul gas real ini tuh nanti akan berpengaruh kepada energi potensial, yang mana energi potensial ini itu nanti akan berpengaruh juga terhadap energi kinetik karena keduanya ini merupakan total dari delta H-nya. Nah, yang mana itu akan menyebabkan karena energi kinetiknya itu berubah, itu menyebabkan suhunya berubah karena mereka saling berkaitan. Nah, suhu juga itu bisa berubah tergantung jenis gas dan kondisi awalnya. Kita masuk ke persamaan matematika. Yang pertama itu adalah persamaan kerja, yang mana W sama dengan W kiri ditambah dengan W kanan. Karena kerja ini merupakan suatu proses, maka kita bisa mengintegralkannya. Sehingga didapatkan W itu sama dengan P1 dikali V1 dikurang P2 dikali V2. Dimana kenapa di sini dia 0, pada yang kanan itu V2-nya itu 0, makanya dia batas atasnya 0. Sedangkan pada yang bagian kanan, ini V1-nya yang 0 karena si gas ini sudah berpindah ke bagian kanan. Nah, lalu kita hubungkan dengan energi dalam. Karena tadi Q-nya itu 0 atau tidak ada perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya, maka delta U itu hanya dipengaruhi oleh kerja saja. Jadi kita bisa masukkan sehingga didapatkan U2 ditambah dengan P2 dikali V2 itu sama dengan U1 ditambah P1 dikali V1. Kita ketahui kalau misalkan U ditambah P dikali V itu merupakan rumus dari entalpi. Nah, bisa diubah bahwa akhirnya H2 itu sama dengan H1 atau dapat disimpulkan bahwa entalpi 2 sama dengan entalpi 1 atau konstan dalam eksperimen yang dilakukan. Nah, karena tadi adanya perubahan suhu yang disebut dengan efek Joule-Thomson, kita dapat mengetahui koefisien Joule-Thomson, yang mana koefisien Joule-Thomson ini sama dengan dou-T per dou-P pada entalpi konstan, yang mana koefisien ini itu ketika lebih besar dari 0, suhunya itu akan turun dan gas ini nanti akan mendingin. Nah, ketika lebih kecil dari 0, maka suhu akan naik dan gas ini akan memanas. Nah, ketika sama dengan 0, suhu itu akan tetap dan kita bisa menggunakan suhu inversi suatu gas. Kita bisa menghitung juga persamaan diferensial entalpinya, di mana entalpinya itu sama dengan 0 atau konstan seperti yang tadi kita ketahui, di mana entalpi itu kita anggap sebagai fungsi dari T dan juga fungsi dari P, di mana kita menggunakan rumus ini yaitu dH sama dengan dou-H per dou-T pada P konstan dt ditambah dou-H per dou-P pada T konstan dP sama dengan 0. Nah, karena dou-H per dou-T pada P konstan itu sama dengan rumus Cp, maka bisa diubah menjadi Cp. Nah, pada baris ketiga itu kan ada dou-T
per 2P pada H konstan. Nah, itu sama dengan koefisien Joule-Thomson. Jadi kita bisa juga mengubahnya ke dalam koefisien Joule-Thomson. Jadi kita masukkan, kita ubah, pada akhirnya kita akan mendapatkan persamaan dari diferensial entalpinya itu adalah 2H per 2P pada T konstan sama dengan min Cp dikali dengan konstanta Joule-Thomson, yang menyebabkan yang membuat ini bahwa ini hanya bisa untuk gas real saja, tapi untuk gas ideal itu tidak bisa. Nah, lalu di sini ada hubungan antara entalpi terhadap tekanan. Nah, hubungan antara entalpi terhadap tekanan, karena tadi pada koefisien Joule-Thomson itu kan ada variasi suhu, di mana variasi suhunya itu kita tahu itu dia nggak nol, yang mana variasi suhu ini terhadap variasi tekanan pada P konstan, pada H konstan atau entalpi konstan. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, di mana 2U per 2V pada T konstan ditambah dengan P dikali dengan 2V per 2P pada T konstan ditambah dengan V, yang mana dari P sampai yang V, rumus itu tidak ada hubungannya dengan 2H per 2P pada T konstan. Jadi kita bisa mengabaikannya, dan kita di sini hanya fokus pada yang bagian depan, yaitu 2U per 2V pada T konstan. Kita tentunya udah nggak asing dengan persamaan ini, dengan rumus ini, yaitu merupakan energi dalam pada ekspansi bebas. Nah, ternyata karena di sini dia gas real dan ternyata T ini berpengaruh, T ini mengalami perubahan suhu, maka di sini di bagian sinilah itu ada yang namanya konstribusi. Nah, konstribusi yang menyebabkan P-nya ini nanti akan berubah juga. Yang kontribusi yang berkaitan dengan perubahan tekanan. Nah, di mana karena suhunya ini berubah, berarti otomatis 2U per 2V pada T konstan itu tidak sama dengan 0. Yang mana DU ini bisa berubah berkaitan dengan ketika volumenya berubah, ketika T-nya berubah, maka energi internalnya juga berubah, maka itu juga akan mempengaruhi tekanan. Nah, karena itu kita bisa simpulkan bahwa gas ideal itu delta H sama dengan delta H per delta 2H per 2P pada T konstan itu sama dengan 0. Jadi tidak berkaitan dengan yang tadi kita sebutkan. Sedangkan untuk gas real yang tadi yaitu adalah 2H per 2P pada T konstan itu sama dengan min Cp dikali dengan koefisien Joule-Thomson. Nah, kita masuk ke kesimpulan, yang mana eksperimen Joule itu dapat membuktikan bahwa energi dalam gas ideal itu hanya bergantung pada suhu, tidak pada tekanan atau volume, karena volumenya tidak berubah. Nah, dikenal juga di sini ekspansi bebas, yang mana P eksternal itu sama dengan 0 dan kalor itu juga 0. Dan tidak terjadi perubahan energi dalam, yang mana persamaan ini menjadi 2U per 2V pada T konstan itu sama dengan 0. Lalu untuk eksperimen Joule-Thomson itu digunakan untuk menentukan bagaimana entalpi gas ideal dan gas real ini berubah terhadap tekanan pada suhu konstan. Nah, dikenal juga pada eksperimen ini ada ekspansi adiabatik yang dilakukan melalui celah sempit, di mana ternyata tidak ada kalor yang keluar atau masuk, tetapi tetap terjadi perubahan suhu, di mana entalpi itu tetap, yaitu H1 sama dengan H2. Persamaannya menjadi seperti yang ada di bawah. Untuk gas ideal itu yang sebelah kiri, dan untuk yang sebelah kanan itu untuk gas real. Terima kasih.